Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi. Para asatidzah yang hadir pada kesempatan daurah ilmiah ini, para ikhwah wa duat, ikhwah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah yang selalu memberikan kemudahan, pertolongan pada kita semua untuk terus memiliki semangat dan niat yang tulus untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah dan membekali diri kita dengan ilmu sehingga biidznillah dakwah yang penuh berkah ini semakin semarak, semakin banyak orang-orang yang kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan budaya ilmiah harus kita semarakkan juga di kalangan para tulabul ilmi, terutama para duat, para asatidzah, sehingga apa yang kita sampaikan kepada umat merupakan hal-hal yang bukan sekedar hanya sebuah pemikiran atau hanya ungkapan-ungkapan yang dirangkai dengan atau perkataan-perkataan yang dirangkai dengan ungkapan-ungkapan yang membuat pendengar terkesima, tapi ternyata itu semua tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan kaidah yang jelas dan akidah yang sahihah. Oleh karena itu, alhamdulillah, pertemuan yang seperti ini hendaknya senantiasa kita berusaha untuk terus-menerus kita adakan. Dan ini bukan yang pertama, Ustaz ya. Insyaallah program-program ke depan terus daurah-daurah seperti ini. Ya. Bahkan alangkah nanti begitu banyak manfaatnya bila kita bisa mendatangkan para masyayikh yang langsung yang langsung kita mendengar penjelasannya dengan bahasa Arab, ya kan? Antum semua insyaallah sudah paham bahasa Arab, ya kan? Jadi harus bersemangat lagi ini, ya, insyaallah. Jadi jangan mendatangkan Muhammad Nur Ihsan lagi, udah langsung ke sana, linknya kan udah, ya. Ini yang harus kita lakukan. Karena kita tidak terhenti hanya di sini saja, kita harus memiliki keinginan lebih kuat, keinginan yang lebih besar untuk menggali ilmu dari sumber aslinya. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pertemuan yang seperti ini selain kita mudzakarah ilmiah, maka hati semakin dekat. Ya. Rasa kebersamaan itu semakin terikat. Karena dakwah ini berat, tidak akan bisa dipikul oleh satu orang, tidak akan bisa diselesaikan permasalahan dakwah dengan oleh satu orang. Maka masing-masing kita harus mengambil bagian
sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, dan untuk saling berkolaborasi, ya, untuk kerjasama, ta'awunul birri wat taqwa, dan untuk terus mengedepankan maslahat dakwah, ya, dan mengorbankan perasaan-perasaan atau kemaslahatan kita secara individu, atau terlebih lagi, ya, kalau itu berkaitan dengan masalah kepentingan dunia kita, bisnis dan yang lainnya. Nah, ini harus kita pahami. Oleh karena itu, kajian yang seperti ini di antara tujuannya adalah kita bisa hidup bersama, bertatap muka di sini. Nah, ini di antara fawaidnya. Kalau mungkin fawaid secara ilmiah tidak antum akan dapatkan, ya, sebagaimana yang diharapkan, karena yang berbicara di sini juga hanya seperti antum. Sama, kita belajar semua ini, ya. Nah, macam mudzakarah. Baik. Para asatidzah, para duat, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mudzakarah kita tentang kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam risalah Ushul Sunnah yang penuh dengan manfaat dan yang banyak keberkahannya, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah yang wajib diimani, diyakini, dan kita ajarkan pada umat agar mereka betul-betul berada di atas akidah yang benar. Nah, kita telah sampai kemarin pada pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan poin yang ke-17 kalau tidak salah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan, ya, mengajak para hambanya, ya, berbicara kepada hambanya pada hari kiamat, dan tidak ada penerjemah antar kita dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan umat manusia dan masing-masing akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, "Ma minkum min ahadi illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Nah, tidak seorang pun dari kita kecuali akan diajak bicara oleh Allah, ya. Maka tidak ada antara kita dengan Allah yang akan menerjemah. Di situ Allah akan menyampaikan, menanyakan kepada kita, "Si fulan, bukankah ini dosamu? Si fulan, bukankah ini perbuatanmu yang dahulu?" Ya. Semua itu akan tercatat, tidak ada yang luput. Dan seorang hamba yang bisa dia hanya mengakui itu, na'am, betul dosa saya, kesalahan saya. Tapi Allah katakan, "Qad satartu anka fid dunya." Saya dulu tutupi kesalahan itu di dunia, dan sekarang juga saya tutupi dan saya maafkan. Nah, dan ini kita imani, ya. Apa desas-desus apa ini? Apa muskilah? Nah, cukup mengkhawatirkan juga jadi. Nah, baik, barakallahu fikum. Dari apa yang dijelaskan Imam Ahmad bin Hanbal ini rahimahullah, kita menyimpulkan di antara hal yang kita imani bahwa Allah itu berbicara, ya, memiliki sifat kalam. Ini di antara dalil menjelaskan Allah memiliki sifatul kalam, berbicara pada hambanya. Dan juga Allah di padang mahsyar nanti akan menyuruh seluruh hambanya, yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda wa man qarub. Akan menyuruh yang suara tersebut didengar oleh orang-orang yang
mereka yang dekat dan yang jauh sama, tidak ada perbedaan. Nah, dan itu juga menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara, ada suara yang terdengar. Nah, ini diantara ya akidah ahli sunnah. Kesemua itu kita imani dan kita yakini, karena termasuk pada iman pada yaumil akhir, ya, mengimani seluruh hal-hal yang tertera dalam hadis-hadis atau dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang perkara tersebut. Ini agak apa? Mic-nya agak apa nih? Nah. Atau dimatikan. Nah, baik. Itu pembahasan terakhir yang kita baca bersama pada pertemuan sesi yang pertama kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan para asatidzah, para duat, thalabul ilmi tentang perkara-perkara yang diyakini oleh ahli sunnah yang merupakan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah, masih berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kitab fi risalatihi usul sunnah qala wal imanu bil haudi, poin yang ke-18, wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuh arduhu mithlu tulihi masirata syahr aniyatuhu ka'adadi nujumis samai ala ma sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Di antara usul sunnah yang diyakini oleh ahli sunnah yang merupakan bagian dari akidah mereka, beriman kepada haud, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memiliki telaga yang dimuliakan oleh Allah dan diberikan kemuliaan oleh Allah, telaga yang akan didatangi oleh umat beliau untuk meminum dari telaga tersebut, taridu alaihi ummatah, yaitu yang akan didatangi oleh umatnya, yang luasnya, ya, luas dan panjangnya, ya, seluas masirat asy-syahr, perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu, cangkir-cangkir yang digunakan untuk meminum itu ka'adadin nujumis sama, ya, seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah. Berapa jumlah bintang di langit? Enggak ada yang tahu. Dan cangkir tersebut terbuat dari adzhab, emas, ya, min dhahabin, sesuai ya dengan dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, ya, tentang perkara tersebut. Nah, dan ini merupakan perkara yang wajib kita imani karena telah terdapat dalil yang sahih tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya telaga itu bukan khusus sebagai nabi. Ada nabi-nabi yang lain juga diberikan telaga, tapi telaga, ya, yang paling luas, yang panjang,
yang akan didatangi oleh umat Nabi yang paling banyak itu Nabi Muhammad SAW, itu hal yang sangat istimewa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan telaga tersebut buyar semua ini. Salah? Tes. Oke. Baik. Sampai di mana tadi? Allahu Akbar. Baik. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan pada Muhammad SAW dan umatnya. Ya. Dan kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis tentang telaga yang pertama, bahwa telaga tersebut sangat luas, ya, dan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi, aromanya itu, ya. Kemudian seorang yang diberi kemuliaan Allah untuk meminum walau seteguk dari telaga tersebut, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Nah, dan luasnya, panjangnya sangat besar dan panjang sekali. Sepanjang perjalanan 1 bulan. Kemudian jumlah cangkir-cangkir yang digunakan itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama yang akan mempersiapkan cangkir-cangkir dan juga yang akan melayani umatnya. Beliau yang pertama sekali, ana faratukum alal haud. Ya. Saya orang yang pertama berada di pinggir telaga tersebut yang mempersiapkan, yang akan menyambut kedatangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala manusia dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah, dihisab, kemudian bagaimana kondisi manusia kehausan dengan terik matahari yang begitu panas, seukuran 1 mil atau 2 mil, ya. Manusia bermandikan keringat, ditutupi oleh keringat mereka, dibasahi oleh keringat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Manusia merasakan, menghadapi kondisi yang begitu dahsyat. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan merasakan kehausan, ya. Maka Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan telaga yang Allah muliakan kekasihnya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan didatangi oleh umatnya. Akan tetapi dari hadis yang juga menjelaskan masalah telaga ini, bahwa akan ada orang yang datang dari umatnya tapi ditolak. Nah, la yu'adzadna qauman min ummati. Ditolak. Datang ke telaga ditolak, diusir. Lalu Rasul mengatakan usaihabi, sahabatku, sahabat. Lalu Allah dikatakan pada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka adakan di dalam agama ini. Telah merubah. Qala Nabi suhqan liman baddala ba'd. Nah, kemudian dari mana sumber telaga ini? Airnya dari mana? Dari Al-Kautsar, sungai yang ada di dalam surga. Itu sumbernya dari situ. Yang dialirkan dari Kautsar dengan 2 paralon, mungkin itu istilah kalau tepat kita, dari Mizabani, 2 paralon yang dari Kautsar pada telaga. Nah, di Kautsar, kendati dalam sebagai riwayat Kautsar itu dinamakan juga telaga, tapi yang Kautsar beda, itu sungai yang ada
Di dalam surga yang dari situ dialirkan air ya ke telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Nah, seperti itu. Itu yang sahih tentang masalah Al-Kautsar, perbedaan Kautsar dan juga Al-Haud. Itu yang wajib kita imani, kita yakini, dan itu semua ya dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu kesimpulan tentang masalah Al-Haud. Nah, kemudian Haud ini, telaga ini, apakah setelah mizan timbangan amal kebaikan atau sebelumnya? Ya. Ada perbedaan kalangan para ulama, tapi yang sahih tertibnya, urutannya itu ya, setelah manusia an-nafkhu, kehidupan seruling apa nama itu sangkakala itu, manusia meninggal, mati semuanya, kemudian dibangkitkan yang kedua, kemudian digiring padang mahsyar, kan begitu. Kemudian di sana ada nanti syafaatul uzma. Setelah itu akan dihisab oleh Allah bagaimana kondisi di waktu itu, kemudian mereka kehausan. Setelah itu dimuliakan oleh Allah orang-orang yang beriman, mengikuti Nabi SAW, minum di telaganya, kemudian setelah itu akan ada timbangan. Mizan, ditimbang. Setelah itu, siapa yang berat timbangan kebaikan dan juga kejahatannya, setelah itu giring untuk menuju as-sirat. Nah, melewati sirat, jembatan di atas neraka, maka manusia akan melewati semuanya, dan dalam melewati tersebut sesuai dengan amalannya. Sehingga orang kafir dia akan terjerumus langsung jatuh ke dalam neraka. Orang yang beriman ya akan melewati sesuai dengan amalan mereka. Itu yang sahih urutannya. Ya, kejadian perihal ahwal yaumul qiyamah sampai manusia masuk ke surga. Nah, atau waliyazubillah jatuh ke neraka. Baik. Kemudian selanjutnya perkara yang berkaitan dengan juga yaumul akhir. Kendati ini ya para yaumul akhir. Sebelum yaumul akhir yaitu azabul qabr. Azabul qabr itu alam barzah, kan begitu. Karena ada alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah, iman bi adzabil qabr. Ini perkara yang juga yang tidak diragukan tentang kebenarannya. Al-Quran dan hadis menjelaskan hal itu. Allah menjelaskan tentang keluarga Fir'aun yang diazab oleh Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi semenjak Fir'aun dan bala tentara keluarganya itu dibinasakan oleh Allah, ya, sampai sekarang itu terus dihadapkan pagi dan petang hari pada neraka. Ya. Hawa panasnya, azab kan begitu, dan pada hari kiamat maka masukkan dia ke dalam azab yang lebih pedih. Itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi sekarang diazab pagi petang, diazab, dihadapkan ke neraka. Itu pertanda ya bahwa azabul qabr. Apa dalam hadis ya, sungguh banyak hadis yang menjelaskan dalam doa kita di tasyahud, dan Rasul juga ya ista'idu min adzabil qabr, kan begitu. Banyak sekali. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan ya, kemudian mengambil sepotong ranting kan begitu, menancapkan di kuburan tersebut. Bahwa kedua penghuni kubur ini itu yu'adzaban, sedang diazab. Dan penyebabnya bukan karena dosa besar, dosa yang begitu besar tidak, tapi karena mereka tidak beristinja ya dari najis, kemudian juga melakukan namimah, kan begitu. Nah, ini tidak diragukan ya tentang masalah adzabul qabr. Dan berkaitan dengan adzabul qabr, akidah Ahlussunnah bahwa adzabul qabr sabotase ini hari ini, enggak tahu ini. Ada apa ini Ustaz? Hah? Nah, baik.
masalah adzabul qabr, ya, akidah Ahlussunnah bahwa azab kubur itu akan diberikan, ya, akan dirasakan oleh ruh dan jasad, dan ada kalanya terpisah. Berbeda dengan orang Mu'tazilah mengatakan itu hanya ruh saja, jasadnya tidak. Yang sahih Ahlussunnah, ruh dan jasad fisik akan merasakan azab tersebut dan juga akan merasakan kenikmatan. Jadi nikmat dan azab kubur itu akan dirasakan oleh fisik dan juga ruh. Nah, karena akidah Ahlussunnah begitu seorang cabut rohnya, maka meninggal dia akan terpisah. Ruh tadi dibawa naik. Kalau orang yang baik sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bejat tidak terbuka pintu langit yang pertama, maka dilemparkan oleh malaikat, kan begitu, melayang-layang, kan begitu. Tapi begitu fisiknya atau jasadnya, badannya dikuburkan, maka dengan segera ruh tadi akan masuk bersama jasad tersebut. Itu akidah Ahlussunnah. Maka di dalam alam kubur dia akan merasakan kenikmatan, ya, ruh dan jasadnya. Sebaliknya juga, ya, azab wal iyazu billah akan dirasakan oleh, ya, fisik dan juga roh. Nah, iman bi adzabil qabr itu kita imani. Dan ini hanya semata-mata berlandaskan iman dan keyakinan. Ya. Bukan, ya, tidak bisa dengan akal. Ini bantahan kepada orang-orang dari orang Mu'tazilah yang mengingkari azabul qabr. Maka kata mereka kalau digali kuburan tersebut enggak ada, ya, mana azab kubur, mana api, kan begitu? Enggak ada. Enggak terlihat, enggak ditemukan. Inilah sebentuk dari kesesatan mereka yang takkan mereka hanya menimbang perkara dengan akal semata. Nah, padahal ini alam yang berbeda dengan alam dunia. Kalau alam dunia ini ranah akal bisa mencerna, tapi tidak semua yang bisa dicerna. Tidak bisa semua yang bisa dipahami. Lalu bagaimana dengan alam yang tidak ada kaitannya dengan dunia ini? Dalam artian itu alam berbeda, alam barzakh. Bagaimana orang yang baik dibukakan pintu jalan menuju surga, dia merasakan aroma dan juga kenikmatan surga yang kubur. Sebaliknya juga, ya, bagaimana orang yang bejat, orang yang fasik, orang yang kafir, dibukakan pintu ke neraka, dia merasakan azabnya. Dan begitu dahsyatnya dan azabnya neraka tersebut. Kata mereka kalau itu kita gali kubur enggak ada kelihatan ada lubang pintu jalan ke neraka. Mana neraka? Karena mereka tidak mengimani neraka dan surga telah ada sekarang ini. Orang Mu'tazilah dan orang-orang ya ahlul kalam yang mengingkari hal itu. Baik. Ini masalah adzab al-qabr. Kemudian di antara usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah, bahwa an hadil ummah tuftanu fi quburiha. Bahwa umat ini itu akan diuji, akan ditanya di dalam kuburan mereka. Ya, dalam kuburan mereka akan ditanya. Inilah yang dikenal dengan fitnatul kubur. Ada azab kubur, ada fitnatul kubur. Apa bedanya? Fitnatul kubur itu pertanyaan mungkar wa nakir tadi. Wa tus'al anil iman wal islam wa man rabbuh wa man nabiyyu. Wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa sya'allah wa kaifa arada wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dia akan ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Ini dikenal dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur. 3 pertanyaan tadi. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dan juga hadis Al-Bara bin Azib yang panjang menjelaskan bagaimana kondisi seorang yang beriman yang cabut rohnya, kemudian juga kondisi orang-orang yang kafir atau fasik cabut rohnya, kemudian begitu telah dikuburkan kembali rohnya bersama dengan fisiknya, kemudian begitu yang melayat yang mengantarkan ke kuburan telah pergi meninggalkan kuburan, maka mungkar wa nakir, ya, akan datang menanyakan tentang ketiga perkara tersebut. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang yang beriman dengan mudah dia menjawab
dikokohkan oleh diteguhkan jawabannya, ya, yaitu Allah Rabbi, Muhammad Nabi, wal Islam dini. Itu jawaban yang telah Allah kokohkan hatinya dan lisannya untuk menjawab, sehingga Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang jelas, ya, di dunia dan akhirat. Ini diantara dalil menjelaskan ada fitnatul qubur, menjawab pertanyaan tersebut. Akan tapi hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup hanya sekedar mendengar dan menghafalnya di dunia. Karena orang-orang fasikin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang yang bejat, tatkala ditanya, dia tidak bisa menjawab, hanya bisa membuka mulut. Dia mengatakan, la adri. Sami'tun nas yaqul faqultu. Saya mendengar dahulu orang juga mengatakan, saya mengatakan. Ini menjelaskan kepada kita, hanya sekedar mendengar orang mengatakan, Allah Rabbi, Islam agama, Muhammad nabiku, tapi ternyata tidak mengamalkan, dia tidak bisa menjawab. Nah, ini yang perlu mungkin diperhatikan kalau kita menyampaikan kepada umat ini, bahwa yang terpenting bukan sekedar menghafal jawabannya sekarang, tapi mengamalkan. Itulah yang akan menjawab. Kalau sudah mendengar, ya, maka dia tidak akan bisa menjawab, karena bertentangan, bertolak belakang antara, ya, perbuatan dengan pengetahuannya. Nah, baik, itu dinamakan dengan fitnatul qubur. Nah, wa yatihi munkar wa nakir, juga kita imani munkar wa nakir akan menanyakan tentang ketiga pertanyaan tersebut. Kaifa syaa Allah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah, wa kaifa arada, dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, wal imanu bihi wat tasdiq bihi. Itu wajib kita imani dan kita yakini. Naam. Baik. Kemudian setelah itu, di antara prinsip akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan yaumil akhir, wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa yu'mar bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Bahwa kita mengimani tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang masalah syafaat ini ada syafaat yang umum yang Allah berikan juga kepada selain Nabi, dan ada syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaatul uzma. Jadi beliau yang hanya bisa memberikan hal itu. Kapan itu? Tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar dan menghadapi kondisi yang keadaan, ya, yang sangat menakutkan, yang begitu dahsyat, yang mereka dikumpulkan di padang mahsyar tidak bersandal, tidak berbaju, seperti, ya, pertama sekali mereka dilahirkan tidak dikhitan, begitu dahsyat, ya, matahari yang begitu dekat, hanya seukuran 1 mil dan 2 mil sebagai riwayat. Nah, manusia ingin disegerakan keputusan Allah, keadilan, pengadilan Allah. Maka mereka datang pada Nabi Adam, minta syafaat agar Adam alaihissalam memohon kepada Allah untuk menyegerakan, ya, pengadilan atau hisab, agar tidak berlama-lama, ya, di padang mahsyar.
Dia tidak bisa pergi kepada Nabi Nuh, tidak bisa pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada setelah itu Nabi Musa dan Isa, semua mengutarakan alasan dia pernah melakukan kesalahan yang Allah marah padanya, dan tidak terdapat dan tidak pernah terjadi hal yang seperti itu sebelumnya. Lalu datang kepada Isa, hadis yang sahih, panjang hadisnya tentang masalah itu. Kemudian datang pada Isa, maka beliau memberikan ya arahan, pergilah kepada abdin ikhtarahullah, seorang hamba yang telah dimuliakan, dipilih oleh Allah, itu Muhammad. Maka umat manusia ya pergi kepada Nabi kita dan memohon untuk bisa memberikan syafaat, memohon kepada Allah agar disegerakan ya pengadilan yang maha adil tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak spontanitas langsung memberikan syafaat. Beliau pergi menjumpai Allah, bersujud, bersimpu, kemudian memuji dan memuja Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah disampaikan Nabi kepada umatnya waktu beliau masih hidup, karena tidak ingat lagi, sengaja dilupakan oleh Allah. Tapi dia menyebutkan bima hamida la uhsinul an. Nah, dipuji dulu Allah, disanjung, dipuji. Wa uthniya ala rabbi bima huwa ahlu wa ahmaduhu bima hamida la uhsinul an. Nah, baru setelah itu datang perintah Allah, kemuliaan Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu Muhammad. Cukup kamu bermunajat ya dan pujian-pujian. Kemudian wasfa'tu syafa', wasal tu'tah. Memohonlah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat, sungguh kami berikanlah syafaat, kamu telah diberi izin ya untuk memberikan syafaat itu. Nah, maka setelah itu Allah menyegerakan ya pengadilan Allah yang maha adil, dan juga tatkala Rasul bangkit dari kondisi yang seperti itu, maka yang pertama yang beliau ingat adalah umatnya, ummati. Nah, kemudian di akhir hadis tersebut disebutkan juga bagaimana Rasul ya diizinkan oleh Allah, selain memberikan ya menyegerakan keputusan pada manusia di padang mahsyar tersebut, juga diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan ya dari neraka ya umat-umatnya yang masih beriman, yang masih ada hatinya secuil keimanan, kan begitu. Nah, orang-orang yang masih ada hatinya secuil keimanan, baik seukuran mungkin biji gandum atau biji sawi atau yang lebih kecil dari itu lagi ya, bahkan terakhir mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini syafaatul uzma. Begitu juga syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat ya yang memberikan keringanan azab pada pamannya Abu Thalib. Tapi meringankan saja, tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Dari kerak-kerak neraka diangkat ya, diringankan azabnya. Tapi seringan-ringan azab tatkala bara api neraka itu diletakkan di telapak kakinya, mendidih otaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ringan azabnya. Nah, itu kita imani semua tentang syafaat. Kemudian tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, syafaat yaitu akan mengeluarkan orang-orang yang, atau syafaat yang bagi orang-orang yang bertauhid, yang seharusnya dia masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi masukkan ke surga. Kemudian syafaat juga mereka yang telah masuk neraka dikeluarkan dari api neraka. Kemudian syafaat juga yang mengangkat derajat mereka. Atau syafaat yang sama kebaikan dan kejahatannya, tapi dengan syafaat Nabi ditambah kebaikannya menjadi berat. Nah, itu semua kita imani, kita yakini. Nah, kemudian mengeluarkan orang yang beriman, yang bertauhid. Ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, mereka mengatakan kalau orang berbuat dosa ya kafir, tidak akan dapat syafaat. Adapun orang beriman atau ahli sunnah wal jamaah meyakini
yang berbuat dosa meninggal dalam keadaan dosa, maka selama dia itu masih memiliki iman, masih ada dapat ya kesempatan dan peluang untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Kemudian ya yang akan memberikan syafaat juga di akhirat kelak yaitu selain para nabi, para malaikat, orang beriman. Naam, syafaat al-malaika wa syafaatil anbiya wa syafaatul mu'minun, kan begitu? Itu akan memberikan syafaat. Ya. Dan setiap nabi juga akan memberikan hak memberikan syafaat umatnya. Nah, kemudian bila semua telah memberikan syafaat, walam yabqa illa arhamur rahimin, tidak kecuali Allah arhamur rahimin, yang maha zat yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga Allah ya bila surga itu masih luas dan masih ya banyak ya, bisa menerima dan menampung, Allah akan juga ciptakan makhluk atau manusia yang sama sekali tidak berbuat kebaikan tapi dengan izin Allah dimuliakan dan masuk ke surga. Dan semua kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, dan orang yang paling mulia akan mendapatkan syafaat beliau adalah orang-orang yang bertauhid, dan itulah yang akan mendapatkan syafaatnya. Adapun orang kafirin, maka semua hal itu tidak akan ya mendapatkannya. Fayaqumu wa biqaumin yakhrujuna minan nar, termasuk juga ya syafaat Nabi wa biqaumin, dan kelompok ya segolongan dari umatnya yakhrujuna minan nar ba'da an ihtaraqu wa saru fahman, setelah mereka gosong dibakar dalam neraka dan mereka itu sudah menjadi apa? Arang, seperti arang. Tapi masih hidup. Sudah menjadi arang. Begitu saking lamanya diazab di neraka, wal iyazubillah, menjadi arang. Ya, dan seperti itu. Tapi ternyata masih ada iman. Secuil keimanan. Karena sebagian disebutkan orang yang masih ada di dalam diri iman adna mithqalu dzarrah. Yang lebih kecil sebesar apa? Atom atau biji sawi. Lebih kecil lagi dari itu. Nah, mereka juga dinamakan, ada orang-orang yang juga dinamakan jahannamiyun. Pernah dengar? Penghuni neraka nanti ada nama jahannamiyun. Tapi jangan pula nanti dikasih nama anaknya jahannami, kan jangan ya. Ada dinamakan dalam hadis jahannamiyun. Kenapa? Begitu lamanya tinggal menetap di neraka sampai ya nama jahannam itu disematkan pada diri mereka, jahannamiyun. Tapi masih memiliki iman. Ya. Nah, setelah mereka dikeluarkan dan telah bentuk seperti arang tadi, maka fayu'mar bihim ila nahrin ala babil jannah. Allah perintahkan mereka dicelupkan, dimasukkan ke dalam sungai yang mengalir depan pintu surga yang dinamakan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, kama ja'a fil athar, begitu. Dalam hadis disebutkan kaifa syaa, sebagian kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tadi, maka mereka hidup dan tumbuh kembali. Hidup ya seperti tumbuhnya biji-bijian yang tersisa di pinggir kali, begitu ada banjir di pinggir kali tersisa biji-bijian tersebut, lalu bila airnya telah berkurang, maka tersisa biji-bijian tadi itu dia akan tumbuh, kan begitu. Nah, kama yambutul habbatu bagaimana kama yambutul habbatu fis sahili, seperti itu dalam hadis disebutkan. Nah, itu benar hadisnya seperti itu dan kita imani. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa yu'mar bimilan nahril hayat, sungai kehidupan. An-nahr diistilahkan para nahrul hayat karena bila dicelupkan dimasukkan sungai tersebut mereka tumbuh hidup kembali. Artinya bangkit kembali. Padahal telah menjadi arang, telah gosong. Nah, dan itu semua sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, wa kama syaa, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Innama huwal iman bihi wat tasdiq bihi, itu kita imani, kita yakini. Nah, kemudian
Juga termasuk hal yang ini selesai beliau menjelaskan tentang masalah ya perkara yang berkaitan dengan sebagian perkara yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Itu semua kita imani tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin min babil faidah di sini agak lebih jelas karena Anda bacakan sebagian fawaid yang ya, tentang masalah syafaat. Ya, tadi syafaat yang pertama yaitu yang khusus bagi Nabi SAW tentang syafaatul uzma tadi. Kemudian yang kedua syafaat untuk ahli jannah fil idzin lahum bidukhuliha, syafaat ya untuk penghuni surga yang diizinkan untuk masuk surga. Jadi kita mengetahui begitu manusia melewati jembatan dan sampai ke seberang sana dan untuk masuk surga, itu kan tidak seorang pun yang boleh masuk surga terlebih dahulu kecuali bila Nabi Muhammad yang mengetok pintunya. Lalu ditanya, siapa kamu? Saya Muhammad. Lalu diperintahkan, "Na'am, saya diperintahkan membuka pintu surga karenamu." Dibuka, boleh yang masuk. Na'am. Seperti itu. Dan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayu'dzan lahum, diizinkan untuk masuk surga. Kemudian di antara syafaat yang tadi, syafaat yang untuk mengangkat derajat penghuni surga. Mungkin amalannya kalau kita istilahkan hanya sampai level misalnya 5 tingkatan derajatnya. Tapi karena syafaat Nabi diangkat menjadi level 6, tingkatan ke-6. Itu mungkin seperti itu. Ya, bisa dipahami. Kemudian juga syafaat yang mereka yang seharusnya berhak masuk neraka disebabkan dosa-dosanya, akan tapi dengan syafaat Nabi tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke surga. Begitu juga syafaat yang mereka dah masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Nah, ini hal yang tadi yang disampaikan yang wajib kita imani. Inilah maksud ya dari perkataan Imam Ahmad wa bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu tentang masalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya. Qala rahimahullah wal imanu anna al-Masiha Ad-Dajjal kharijun maktubun baina 'ainaihi kafirun wal hadits allati ja'at bihi wal imanu bihi bi anna dhalika kain wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lud. Nah, ini beliau juga ingin menjelaskan di antara prinsip akidah Ahlussunnah mengimani tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya ya ada tanda kiamat yang as-sughra dan banyak, bahkan diutusnya Nabi merupakan tanda kiamat sughra dan meninggalnya beliau karena beliau diutus bu'itsu ana was-sa'atu kahataini, kan begitu. Saya diutus ya ana was-sa'a dan terjadinya kiamat kahataini. Ya, wasyabbaka atau wa farja baina usbu'aihi, sababa dan wusta. Ya, saya diutus ya antara pengutusan saya dan juga kiamat hanya sejarak begini, berarti kan dekat sekali. Dan kematian beliau merupakan tanda kiamat sughra. Ada tanda-tanda kiamat kubra, di antaranya Masihud Dajjal. Masih Dajjal yaitu fitnah yang sangat dahsyat. Para nabi, para anbiya sebenarnya telah memperingatkan. Terlebih lagi Nabi kita yang mulia dan menyebutkan bagaimana sifatnya. Dia itu buta, mata sebelah, kan begitu. Tidak sempurna, tertulis jidatnya itu kafara, itu dibaca oleh orang yang beriman. Ya, orang yang beriman yang bisa membaca hal itu. Dan Allah berikan, mengizinkan kepadanya untuk kemampuan yang luar biasa. Ya, bisa mematikan dan menghidupkan.
Meminta suatu tanaman ya tanah menjadi subur, minta hujan turunkan hujan, kan begitu. Jadi ini sifat perbuatan-perbuatan rububiyah yang tidak dilakukan kecuali hanya Allah. Sehingga orang-orang kafirin tertipu dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang muncul dari Dajjal tersebut. Tapi orang beriman semakin yakin itu adalah penipuan, ya, karena tertulis di jidatnya yaitu kafara, hadis yang sahih tentang hal itu wajib kita imani dan itu pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala Rasul telah mengabarkan tentang hal itu. Nah, kemudian begitu dia keluar Dajjal ini ya akan melewati seluruh tempat yang ada di dunia ini. Dan akan dia masuki. Fitnahnya luar biasa. Dan dia tidak akan bisa masuki kedua tanah suci. Kan begitu, Makkah wal Madinah. Karena ada di setiap gerbang Makkah dan Madinah ada malaikat yang menjaga. Kan begitu. Adapun selainnya akan dilewati. Ini semua kita imani. Dan juga tanda-tanda kiamat al-kubra, baik itu turunnya Isa yang disebutkan oleh beliau di sini, terbitnya matahari di belahan barat, kemudian keluarnya hewan dabah, kemudian api, kan begitu, kemudian al-mahdi muntazar. Yang itu semua kita imani karena dalil-dalil tentang hal itu sungguh sangat jelas dan sahih. Ada kitab yang bagus tentang asyaratus sa'ah yang ditulis oleh Yusuf Al-Wabil. Mungkin baik dan bisa dirujuk oleh para asatidzah atau duat tentang asyaratus sa'ah karya Syekh Yusuf Al-Wabil. Nah, itu mungkin bisa ya informasi berita tentang hadis-hadis tentang masalah Dajjal dan asyaratus sa'ah yang lainnya. Baik, itu pasti terjadi. Begitu juga anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi Babil Lut. Nah, bahwa Isa alaihissalam akan turun dan kita mengimani ahli sunnah kaum muslimin mengimani bahwa Isa tidaklah disalib, ya, tapi diangkat oleh Allah, barrafa'ahullah. Kemudian di akhir zaman akan turun dan dialah yang membunuh Dajjal tersebut, bi Babil Lut. Nah, ini kita yakini dan kita imani karena begitu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, maka tatkala Nabi Mi'raj, beliau bertemu dengan Isa dan Musa. Adapun bertemunya Nabi dengan nabi-nabi yang lain itu dalam bentuk ruh, dijelmakannya, ditampakkan ruh ya para nabi tersebut selain dari Isa, karena Isa jasad dan ruhnya memang di langit, kan begitu, diangkat oleh Allah, barrafa'ahullah, dan akan turun di akhir zaman. Nah, dan dia yang akan membunuh Dajjal tersebut. Nah, kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah, al-iman qaulun wa amal. Setelah beliau menjelaskan tentang sebagian asyratus sa'ah, beralih menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah yang berkaitan dengan al-iman. Ini perkara yang terjadi, perbedaan yang dahsyat di kalangan terutama al-murji'ah dan khawarij yang menyelisih akidah ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini bahwa al-iman qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Akan tapi perkataan tersebut mencakup perkataan lisan dan perkataan hati. Amalan juga mencakup amalan lisan, amalan hati, dan amalan jawarih. Jadi ini 5 permasalahan yang termasuk ke dalam qaulun wa amal. Ya. Perkataan hati yaitu i'tiqaduhu. Ya. Keyakinan dia. Itu perkataan hatinya. Adapun perkataan lisan jelas ya ucapan yang dia ucapkan. Kemudian amalan hati, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Amalan lisan, amalan jawarih, amalan lisan jelas semua amalan yang dilakukan
dengan lisan. Adapun tadi qaulun yaitu syahadatain, nutqu bisyahadatain. Ya, perkataannya itu nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Nah, itu mencakup amal jawari, itu semua iman. Kesimpulannya akidah Ahlussunnah dalam hal ini yaitu hum yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat dan dosa. Amalan bagian dari iman. Maka Allah yudhi'a imanakum. Allah menamakan salat sebagai iman. Tatkala terjadi perubahan atau perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka para sahabat yang salat sebelumnya ke Baitul Maqdis menanyakan bagaimana saudara-saudara kami yang telah meninggal tapi mereka dahulu salat ke Baitul Maqdis. Bagaimana ibadah mereka? Salatnya. Maka Allah mengatakan wa makana Allah yudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat. Allah menamakan salat sebagai amalan. Ini menjelaskan pada kita bahwa iman itu, amalan kita adalah iman kita. Sehingga secara definisinya Ahlussunnah memahami al-iman mencakup 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan: keyakinan hati, i'tiqadun bil qalb, kemudian wa nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengamalkan. Inilah 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Itulah iman. Nah, berdasarkan hal itu, maka iman yazid wa yanqus. Karena tidak sama tingkat keimanan, keyakinan seseorang. Pengamalannya juga yazid wa yanqus. Kan begitu? Wa idza tutla ayatu zadatuhum imana. Naam. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Jadi iman bertambah, wa zadatuhum imanan. Dan itu kita rasakan. Kita sini merasakan hal itu. Tatkala kita semakin semangat beribadah, ketaatan, kita merasakan iman itu bertambah. Tapi kalau kita tinggalkan sebagian dari amal ibadah dan ketaatan, merasa iman itu ya semakin berkurang. Itu kita rasakan. Bahkan keyakinan kita. Nah, semua hal itu menunjukkan bahwa iman yazid wa yanqus. Dan iman qaulun wa amal. Dan ini membantah akidah kaum Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan bahwa iman itu juga amalan masuk dalam iman. Tapi iman itu tidak bercabang, kata mereka. Hanya satu bagian. Inilah keliruan mereka. Satu bagian. Sehingga kalau satu bagian dari iman tadi hilang atau ditinggalkan, maka hilang seluruhnya. Maka dia menjadi kafir. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Karena dia telah meninggalkan satu bagian, maka hilang semuanya. Nah, kaum Murji'ah, iman itu hanya cukup dengan keyakinan. Kalau nggak beramal pun ya nggak ada masalah. Itu yang sangat ekstrim kan begitu. Kaum seperti Jahmiyah dan Al-Karramiyah. Ada yang mengatakan juga cukup hanya an-nutq, pengakuan dengan lisan atau mengucapkan dengan lisan, cukup. Ada yang mengatakan cukup dengan hati, pengakuan dengan hati. Nah, tapi yang Murji'atul fuqaha mereka katakan iman qaulun tasdiqun wa qaul. Adapun amalan laisa min musammal iman. Amalan tidak bagian dari iman. Ya, seperti itu. Karena iman mereka tasdik, ya yakin udah. Nah, kaum Khawarij karena iman itu satu bagian, mereka mengatakan ya bila ditinggalkan sebagian maka hilang imannya semuanya, kafir dia. Kaum Murji'ah karena juga mengatakan iman itu juga satu bagian, oleh karena itu tidak berpengaruh ketaatan dan dosa pada iman. Jadi orang yang berbuat dosa tidak akan berkurang imannya. Karena imannya satu bagian. Dan berbuat ketaatan tidak bertambah imannya. Maka bagaimanapun setelah dia yakin, tasdik, ya pasti masuk surga. Kalau Khawarij, ya karena iman telah berkurang berarti kafir, pasti masuk neraka, kekal. Dan begitu. Adapun ahli iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah qaulun wa amal yazid wa yanqus. Dan dalil sangat banyak menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ya, ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekhina Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, nama judul kitabnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Ya.
bisa dirujuk Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, penjelasan yang bagus tentang hal itu. Nah, ini perkara yang sangat mendasar akidah ahli sunnah, sehingga tidak satupun kitab akidah tentang ahli sunnah kecuali membahas tentang masalah ini, masalah yang sangat mendasar. Iman yang ahli sunnah lahu syu'abun, ada usul, ada landasan, ada prinsip atau rukunnya, landasannya, ada cabang-cabangnya. Ya. Landasan keimanan, itulah rukun iman dan perkara yang wajib diimani. Cabang-cabangnya semua amal ketaatan, perkataan, perbuatan, semua itu cabang keimanan. Nah, bila dilakukan cabang-cabang keimanan akan bertambah iman, tapi bila ditinggalkan salah satu dari cabang keimanan, tidak akan menghancurkan fondasi iman. Karena tidak bisa cabang menghancurkan ya pohonnya. Kan begitu. Nah, ini yang berdasarkan keyakinan ahli sunnah tentang iman tadi, begitu juga terjadi ya, atau begitu pula penilaian mereka, hukum mereka terhadap pelaku dosa dan maksiat. Karena orang Mu'tazilah atau orang Khawarij mengatakan iman yang satu bagian, maka yang berbuat dosa kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Murji'ah karena iman juga satu bagian, maka barang siapa yang melakukan dosa, dia tidak berkurang dosanya, tidak berkurang imannya. Afwan, bukan dosanya, tidak berkurang imannya, maka dia tak masuk surga. Imannya tidak berkurang. Nah, Ahlussunnah mengatakan seorang yang beriman, mukmin, bila melakukan dosa dan tidak menghalalkan dosa tersebut, maka imannya berkurang. Dia mukmin tapi imannya berkurang. Atau dia fasik dengan dosanya, beriman dengan imannya. Atau dia memiliki iman tapi tidak sempurna. Dalam istilah yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu indahu al-iman mutlaqul iman wa laysa indahu al-imanul mutlaq. Usul imannya ada, tapi iman mutlak yaitu yang sempurna itu tidak ada karena dosa tadi. Nah, fasiqun bi kabiratihi, mu'minun bi imani wa fasiqun bi kabiratihi. Beriman dengan imannya tapi fasik kena dosanya. Baik. Jadi iman itu bertambah dan berkurang, di antara dalilnya disebutkan oleh beliau di sini, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya bejat, berkurang imannya. Kan begitu. Banyak sekali dalil menjelaskan hal itu. 6. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa, menjelaskan juga korelasi antara iman dan akhlak, dan juga kedudukan akhlak, dan juga menjelaskan tentang bahwa akhlak tidak bisa dipisahkan dari iman, dan bagaimana keutamaan akhlak yang mulia. Begitu juga dalam hadis syu'abul iman, ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhanit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Ya, iman itu lebih dari 73 cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian sifat malu bagian dari iman. Itu semua ya cabang-cabang keimanan. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Syu'abul Iman. Ya, Syu'abul Iman, yang mungkin ya lebih dari berjilid-jilid beliau menulis kitab tersebut. Yaitu disebutkan tentang Syu'abul Iman tadi. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan wa man taraka shalah faqad kafar wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah man taraka fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlah. Ya, ini beliau ingin menjelaskan hukum tentang meninggalkan salat. Ya, sebagaimana kita maklum, ini perkara khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang meninggalkan salat ya kafir. Ini diantara ya perkataan beliau. Dia meninggalkan salat kafir. Karena Rasul menyebutkan bahwa al-ahdul ladzi bainahum was-shalah wa man taraka faqad kafar. Kan begitu? Pemisah atau hal yang membedakan antara kita dan memisahkan kita dengan orang-orang selain Islam adalah as-shalah. Barang siapa yang meninggalkan, dia telah kufur.
Nah, kemudian juga para sahabat sebagian dinukilkan tidaklah ya melihat suatu yang bila ditinggalkan itu dia kubur pelaku daripada meninggalkan salat. Nah, seperti itu. La hadza, kata Umar bin Khattab, bil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian bagi seorang dalam Islam yang meninggalkan salat. Dan ayat yang lain. Nah, fa in aqamus shalah wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Fa ikhwanukum fid din. Jika mereka salat menunaikan zakat itu saudara kalian, maka bebaskan dia. Nah, seperti itu. Itu dalil gunakan Imam Ahmad dan yang sependapat dengan dia. Tapi jumhur ya mengatakan bahwa itu termasuk min kabair. Kabairudz dzunub. Kecuali dan mereka sepakat semua kalau meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, ini jelas semua kufur, sepakat. Itu ya, sepakat semua para ulama. Bila dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat itu kufur. Ini sepakat, enggak ada khilaf dalam hal itu. Tapi bila meninggalkan karena malas, nah, ini menjadi khilaf. Karena malas. Nah, karena malas. Ini menjadi khilaf para ulama. Imam Ahmad, ya kata dia kufur. Karena Rasul mengatakan, paman taraka faqad kafar. Para jumhur, madhab Hanafi, Amma, yani Syafi'i dan Maliki mengatakan ya kabair. Nah, kabairudz dzunub. Nah, ini khilaf para ulama dalam hal ini. Tapi yang jelas ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya dari melalaikan salat dan ya mengabaikan tentang masalah salat. Nah, kemudian ada sebagian para ulama membedakan antara meninggalkan sebagian dengan meninggalkan secara total. Karena kata mereka, ya paman taraka lahdul ladzi bainahumus shalah as-shalah, berarti salat saya keseluruhan. Kalau sebagian, terkadang mungkin hari ini tinggal satu, besok mungkin seperti itu, bukan total. Ada yang membedakan seperti itu. Jadi intinya, dan ini bisa tentunya para satya dan yang lain bisa ya melihat perbedaan para ulama dalam hal ini, itu udah perbedaan yang klasik, udah lama. Ya, tapi intinya kesimpulan yang bisa kita petik dari perbedaan tadi, begitu masalah soal perkara yang sangat ya mendasar, yang penting dalam agama Islam, sehingga tidak bisa dilalaikan dan diremehkan, apalagi ya ditinggalkan, karena hal itu akan ya sebagai bukti dan pertanda keislaman dan kebenaran iman seseorang. Kendati ini pembahasan yang lebih ya berkaitan masalah fikih, tapi di sini karena berkaitan masalah kufur, maka Imam Ahmad dan para ulama dalam kitab-kitab akidah juga yang menukilkan atau menyebutkan perkara ini. Nah, baik. Kemudian beliau melanjutkan setelah itu tentang salah satu prinsip dari prinsip akidah Ahlussunnah tentang ya akidah tentang para sahabat Nabi. Ya, faqala rahimahullah wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Ini akidah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan. Naam nuqaddimu haula'i tsalatsa kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalik. Jadi bahwa di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah mereka meyakini bahwa umat Islam yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan. Ya, kita mendahulukan mereka, mengedepankan mereka, mengutamakan mereka yang tiga ini, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW ya lam yakhtalifu bidzalik, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Dan perlu diketahui secara umum akidah Ahlussunnah tentang para sahabat, yang pertama adalah kewajiban kita mencintai para sahabat Nabi SAW. Ini yang pertama, kecintaan pada mereka, bagian dari iman. Naam, hubbul ansar minal iman wa bughdum minan nifaq.
Kan begitu. Itu mencintai para sahabat. Al-mu'minuna, nam, innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu mereka satu dengan lainnya merupakan wali. Ya, di antara makna wilayah al-mahabbah, saling mencintai. Kemudian ya, Allah perintahkan kita menjelaskan sifat orang yang beriman. Ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, maka mereka yaqulun, mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman, saudara kami mendahului kami. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami kebencian terhadap orang yang beriman. Nah, ayat ini menjelaskan pada kita sifat orang beriman terhadap sahabat dua, yaitu hatinya bersih, tidak ada kedengkian, kebencian, dan lisannya juga selamat, tidak mencela dan mencerca. Kan begitu. Jadi keduanya, hati dan lisannya selamat. Kemudian kita tidak, atau kemudian kita selalu menebarkan kebaikan para sahabat. Ini di antara akidah ahli sunnah. Menebarkan kebaikan para sahabat. Ya, fadailuhum wa manaqibuhum. Ditebarkan karena mereka umat yang terbaik. Kemudian termasuk dalam akidah ahli sunnah pada para sahabat adalah kita mendidik anak-anak kita, generasi muda, untuk mencintai mereka. Sampai dahulu para sahabat, para ulama salaf mengatakan kunna ya nurabbi na'am kanu yu'allimuna auladahum mahabbata Abu Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu para ulama salaf mengajarkan kecintaan, menanamkan kecintaan pada diri anak-anak mereka pada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan mereka satu Quran atau ayat dari Al-Quran, ya, surah dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian juga termasuk akidah ahli sunnah tentang para sahabat adalah secara umum kita tidak boleh ikut campur dalam perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kendati itu membawa kepada pertikaian dan peperangan, kan begitu. Seperti jadi dalam perang Jamal, Siffin dan yang lainnya. Karena itu semua bukan karena apa? Kebencian sama mereka, tapi karena perbedaan ijtihad. Perbedaan ijtihad. Ya, mereka ahlun berijtihad, ahli yang berijtihad. Memiliki syarat untuk berijtihad. Bila ijtihadnya benar berarti 2 pahala dan salah ya 1. Tapi kita tidak boleh ikut campur dalam membahas hal itu. Karena tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat yang telah mendahului kita. Mereka akan mempertanggungjawabkan. Mereka mendapatkan perbuatan mereka. Dan kalian yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, tatkala disebut hal-hal yang seperti itu di hadapan beliau, saya tidak ingin ya mengotori lisan saya, ya menodai lisan saya untuk berbicara dan mencela mereka sebagaimana ya Allah telah mensucikan senjata dan pedang saya untuk tidak ikut campur dalam peperangan dengan mereka. Kita pernah mengasihkan hal itu? Tidak pernah, ya kan? Kenapa kita harus mengotori lisan kita, menodai kemuliaan dan kesucian atau kedudukan para sahabat? Nah, jadi hati tulus, murni, kecintaan kepada mereka. Nah, ini kecintaan yang wajib. Nah, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ya setelah nabinya. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian juga dalam hal ini kita meyakini keutamaan para sahabat itu tidak sama. Mereka semua mulia, sahabat, tapi kedudukan mereka tidak sama. Dan sepakat ahli sunnah bahwa kedudukan para sahabat itu sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kendati awalnya ada perbedaan, di awal-awal ada perbedaan, di kalangan sebagian para ulama, siapa yang lebih utama? Lebih utama Uthman atau Ali? Tapi setelah itu menjadi ijma' ahli sunnah wal jamaah, bukan dijelaskan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya,
mereka telah sepakat bahwa keutamaan mereka tetap sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Itu akidah Ahlussunnah. Secara umum tentang masalah sahabat. Naam. Tidak boleh mencela, mencerca, bahkan menebarkan ya kebaikan mereka. Dan Rasul mengatakan la tasubbu ashabi. Naam. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Naam. Jangan mencela para sahabatku kalau sekiranya salah seorang kalian mengimpakkan emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan bisa menyamai keutamaan kebaikan ya sahabat Nabi walau satu mud ya nasifah. Ya, satu mud atau separuh dari satu mud tersebut. Ya. Naam. Satu mud itu berapa? 6 dua telapak tangan kali satu mud. Berarti separuh satu telapak tangan kita kebaikan. Ya, tidak akan menyamai. Subhanallah. Nah, ini yang harus kita pahami dan tanamkan dalam diri ya anak-anak kita dan kaum muslimin. Nah, ini beliau menyebutkan di sini tentang keutamaan para sahabat, yaitu urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, dan itu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi tatkala beliau mengatakan lam yakhtalifu fi dzalik, seolah-olah beliau ya menyebutkannya 3 di sini karena tidak dipungkiri di awal-awal itu ada perbedaan tentang mengedepankan atau mengutamakan ya mendahulukan Ali atau Utsman. Nah, untuk diketahui sebagian ulama yang mengedepankan yang mengutamakan Ali dari Utsman itu yang namakan dahulu dia makan Syiatu Ali. Itu sebatas masalah itu saja. Nah, itu berbeda dengan istilah Syiah di zaman sekarang ini yang telah betul ya keluar dari Islam dan Rafidhah kan begitu. Taib. Kemudian summa ba'da haula'i tsalatsa, ini urutan keutamaan mereka. Ya, setelah mereka bertiga yaitu ashabus syura al-khamsah, mereka yang ahli syurah yang 5 yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad ya Sa'ad bin Zaid wa kulluhum yasluh lil khilafah wa kulluhum imam. Semua mereka itu ya pantas untuk menjadi atau menjabat sebagai imam, khalifah. Wa kulluhum imam, mereka semua imam. Ya mereka yang mubasysyirina bil jannah, ya kan begitu, mendapat jaminan masuk surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar, dan kita dalam hal ini ya berpegang pada hadis Ibnu Umar. Apa itu hadisnya? Kunna na'uddu wa Rasulullah hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakar thumma Uthman thumma Umar, Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma naskut. Jadi ini soal ijma' dari para sahabat. Dan ini yang katakan tadi lam yakhtalifu fi dzalik, para sahabat Nabi tidak berbeda tentang masalah keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman tadi, urutannya seperti itu. Yaitu dahulu kami ya menganggap dan Rasul masih ya berpendapat dan Rasul itu masih hidup dan para sahabatnya mutawafirun sangat banyak. Ya. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Abu Bakar, kemudian satu Umar dan Uthman, thumma naskut, bukan kami diam. Dan tidak ada mengingkari hal itu. Rasul hidup. Nah, jadi ijma' Rasul mendengar hal itu, para sahabat banyak tidak ada yang komplain dan mengingkari hal itu. Nah, oleh karena itu urutan keutamanya sesuai dengan ya urutan mereka dalam khilafah. Thumma setelah itu ba'da ashabis syura, ya setelah orang-orang yang dipilih oleh Abu Bakar menjadi ashabus syura kan begitu, yaitu ahlu badri minal muhajirin, thumma ahlu badri minal ansar, min ashabi Rasulillah ala qadri hijrah was sabiqa awalan fa awalan. Setelah itu adalah mereka yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian yang ikut perang Badar dari kalangan ansar, dari sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan ya kadar hijrah dan
sabiqatu awal bi awal, yang lebih dahulu Islamnya, ya, awal yang pertama dan yang pertama. Seperti itu. Yang hijau lebih dahuluan, Islam lebih utama dari ikut perang Badar. Kan begitu. Tentu lebih utama dari yang belakangan Islamnya. 6. Karena ikut perang Badar. Terlebih lagi yang belakangan Islamnya dan tidak ikut perang Badar. Itu semua dah seperti itu keutamaannya. 6. Thumma afdalun nasi ba'da haula, kemudian manusia yang paling mulia setelah mereka itu ashabu Rasulillah, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, yaitu kurun di mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Itu para sahabatnya. Semua para sahabat. Kendati tidak sama juga, ada yang mereka melihat itu bersama Nabi mungkin setahun, atau mungkinnya berapa bulan, atau mungkin berapa pekan, kan begitu, mungkinnya berapa hari, mungkin hanya berapa detik. Nah, tapi mereka semua sahabat, orang yang mulia, tapi tidak sama keutamaannya, nah, segi kedudukannya. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, kullu man sahibahu sanah au syahran au yauman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabi. Lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadhrah. Kemudian setelah itu, ya, setiap orang yang menemani Nabi, beriman menjadi sahabat Nabi, karena istilah sahabat, istilah, ya, yaitu orang-orang yang melihat Nabi, hidup bersama Nabi, hidup zaman Nabi dan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya, bukan sekedar melihat, kalau yang buta kan tidak bisa melihat, tapi yang lebih, ya, apa namanya itu, mencakup kalimatnya itu adalah man asaran Nabi, man sahiban Nabi, yang menemani Nabi, yang hidup bersama Nabi. Dia beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Bukan sekedar hanya melihat, karena kalau melihat orang yang buta tidak bisa melihat. Nah, ini yang jelaskan tentang masa definisi sahabat tadi. Nah, siapa yang bersahabat, menjadi sahabat walau 1 tahun, atau 1 bulan, atau 1 hari, atau 1 jam, atau ra'ahu, atau melihatnya, pernah melihatnya, fahuwa min ashabi, dia adalah sahabatnya. Walahu minas suhbah, baginya kemuliaan suhbah, sahabat, ala qadri ma sahibahu, sesuai dengan keadaan dan waktu yang dia menemani Nabi SAW. Maka yang pertama masuk Islam bertahun-tahun, mulai dari hijrah sampai beliau wafat menemani, tidak akan sama, ya, dengan mereka yang mungkin di akhir-akhir kehidupan Nabi baru beriman, tidak sama. Tapi mereka semua mulia, adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah ahli sunnah, ya, tentang urutan keutamaan mereka. Kemudian dibandingkan antara mereka sahabat Nabi dengan yang datang sepeninggalnya. Ya. Fadnahum suhbatan huwa afdalu minal qarnil ladzi lam yarauhu. Orang, ya, mereka sahabat yang paling sedikit menemani Nabi. Mungkin sekejap. Atau hanya mungkin, ya, melihat Nabi kemudian meninggal. Hanya bisa melihat Nabi dan beriman, meninggal keadaan beriman. Belum bisa banyak berjihad bersama Nabi, ya, belum, tidak pernah ikut hijrah dan peperangan-peperangan yang lain. Begitu dia beriman, melihat Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Nah, maka kata Imam Ahmad, huwa afdal minal qarnil ladzi lam yarauhu. Maka dia lebih utama dari kurun generasi yang datang sepeninggal mereka yang tidak pernah melihat Nabi. Karena yang tidak pernah melihat Nabi, berarti dia tabi'in, dinamakan. Dinamakan sahabat. Tabi'in, waladzina taba'uhum bi ihsan, kan begitu. Nah, walau laqullaha bijamil amal, kendati dia meninggal dengan membawa seluruh amal kebaikannya. Jadi sebanyak apapun tabi'in beramal, ya, dia meninggal dalam keadaan amal soleh, ketaatan, maka tidak akan menyamai kedudukan seorang sahabat kendati sahabatnya hanya melihat Nabi sekejap kemudian dia meninggal.
Ya, pernah di depan Umar bin Abdul Aziz atau salah seorang ulama ya. Dikatakan dia membandingkan, ada yang membandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bagaimana keadilannya, kan begitu, dibandingkan. Ya. Kata ulama tersebut, ya, debu yang masuk ya ke hidung Muawiyah dalam dia berjihad, kan begitu menyukai Islam tuh, ya, lebih utama dari amalan orang-orang yang datang sepeninggalnya. Kan begitu. Karena Muawiyah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Katibul wahyi, menulis wahyu. Seorang ya raja, ya memimpin kaum muslimin yang adil, kan begitu. Maka tidak bisa dibandingkan. Nanti kita mengakui dengan keadilan dan bagaimana pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kan begitu. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan sahabat Nabi. Nah ini yang dimaksud. Fa'adnahum suhbah, orang yang paling sebentar menemani Nabi SAW lebih utama dari kurun generasi yang datang sepeninggal mereka yang tidak pernah melihat Nabi. Walau laqullah bijamil amal, kendati mereka itu ya meninggal dengan membawa seluruh amal kebaikannya. Baik. Karena itu pilihan. Sebagaimana kenabian itu pilihan orang-orang tertentu Nabi. Begitu juga sahabat itu pilihan Allah. Dipilih mereka itu untuk menjadi sahabat Nabi. Nah itu nikmat yang tidak akan pernah ada, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi atau muncul didapatkan nikmat itu seterusnya. Yang untuk generasi yang hidup zaman Nabi tersebut. Baik. Karena haula alladzina sahibun Nabi wa ra'auhu sami'u min wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdal li suhbatihi minat tabi'in walau amilu kulla a'malil khairi. Dan mereka para sahabat Nabi tersebut yang telah melihat Nabi dan mendengar langsung dari Nabi, wa man ra'ahu bi'ainihi, dan yang langsung melihat dengan mata kepala mereka langsung Nabi dan beriman kepadanya, walau sa'atan, walau sekejap. Saatan di sini bukan 1 jam ya, saatin walau sekejap, ya, walau sebentar, walau mungkin ya 1 menit, kan begitu. Sa'ah afdal li suhbatihi minat tabi'in, itu lebih utama karena apa nilai persahabatan tadi, suhbah tadi lebih utama dari tabi'in, kaum tabi'in, ya. Walau amilu kulla a'malil khair, kendati ya dia itu melakukan amal dan surah amal kebaikan. Para ulama menyebutkan bagaimana dengan hadis bahwa orang yang berpegang teguh di akhir zaman al-qabidu, kan begitu, al-mutamassik bis sunnati fi akhir zaman kal-qabil jamrah, kan begitu. Pahala mereka itu kajir khamsina man amila minkum, kan begitu. Pahala itu seperti amalan 50 sahabat. Berarti mereka lebih utama. Iya kan? Kan begitu maksudnya. Kan amalannya, keutamannya luar biasa. Amalan orang yang berpegang teguh dengan akhir zaman ini seperti amal 50 sahabat. Pahalanya. Nah, apa yang tidak bertentangan? Ya. Para ulama menjelaskan, adanya keutamaan dalam suatu amalan bukan berarti sama dalam semua keutamaan. Ini kan dalam amalan ini, tapi yang namanya keutamaan sahabat itu nggak bisa ya tertandingi dengan hanya sekedar amalan berpegang teguh dengan sunnahnya tadi. Karena ini hal yang terpisah, artinya tidak bisa ditandingi sahabat tadi, begitu. Nah ini maksudnya, boleh jadi mungkin di zaman tabi'in ada yang lebih taat, ya amal ibadahnya, kan begitu. Dari sebagian sahabat yang mungkin
Di zaman Nabi amalannya biasa-biasa, tapi dia sahabat. Tapi yang namanya keutamaan suhbah, sahabat ini, kemuliaan itu tidak akan mungkin bisa disamakan. Boleh jadi amalannya mungkin secara keilmuannya. Karena juga sahabat Nabi tidak sama secara kedudukan dari ilmunya, kan begitu. Ada mereka yang mungkin yang masyarakat dalam artian badu, masyarakat yang awam, dalam artian mereka itu tidak menimba ilmu seperti sahabat-sahabat yang lain. Kan begitu? Nah, tapi mereka semua adalah orang yang mulia. Al-A'rabi yang datang kepada Nabi, Arab Badui kan begitu, dia beriman. Tapi yang lain masa beriman bersama Nabi, hadir di majelis ilmunya. Tidak sama tingkat keilmuannya. Kendati demikian, mungkin ya, sahabat tadi hanya amalannya yang wajib-wajib saja, kan begitu. Ada yang mengatakan pada Nabi, apa yang kamu amalkan? Ya Rasulullah, hanya makan sholat 5 waktu, puasa, dan yang wajib-wajib saja. Kan begitu, ada enggak? Aflaha wa in sadaq. Maka dia beruntung kalau itu jujur. Lalu bagaimana dengan tabi'in yang Masya Allah jihadnya? Kemudian bagaimana amal ibadahnya dan keilmuannya? Lasak dari sisi ini tentu ada keutamaan. Tapi kalau di sisi lain tentang masalah sahabat ini nggak bisa. Nggak, karena mungkin dia yang nggak sahabat itu bisa naik melebihi sahabat dari sisi ini. Jadi bagaimanapun, ya boleh jadi sisi mungkin satu sisi ini amalannya baik, tapi jelas nama sisi yang satu ini tidak akan mungkin bisa menyamai itu sahabat. Yang namanya sahabat memang sahabat dan spesial yang hidup bersama Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman tadi. Nah, baik. Ya, kita persingkat aja ya. Kalau nanti dah selesai, masih ada waktu bisa kembali lagi kan begitu ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, nah setelah selesai menjelaskan tentang masalah akidah tentang sahabat, maka tidak diragukan orang yang mencela sahabat Nabi itu pada dasarnya mereka itu adalah ingin menghancurkan Islam. Orang zindik itu. Ya. Man intaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Islam. Ya. Mereka itu ingin menghancurkan Islam. Fa innal Qur'an haqq was sunnah haqq wa ma wassala ilal Qur'an was sunnah ila an tariqis sahabah. Fa innahum syuhuduna. Fa innahum yuriduna an yat'anu fi syuhudina. Kan begitu, liyubtilil kitaba was sunnah. Naam, fatta'anu bihim aula wa hum zanadiqa. Begitu. Ulama salaf menyebutkan Al-Auza'i ya, bila kalian mendapatkan ya salah seorang mencela sahabat Nabi, maka perlu orang ini dicurigai dan dipastikan dia telah ingin merusak Islam. Ya. Pasti ada kena ya niat jelek yang dia sembunyikan di hatinya, min su'i tawiyatihi ma yantawi alaihi min khabithatin. Ya, begitu. Wasu'in, apa yang terpendam di hatinya kejelekan dan keinginan untuk merusak Islam. Karena Al-Qur'an benar, hadis benar, dan Al-Qur'an dan hadis sampai kepada kita lewat para sahabat, mereka para saksi yang adil. Mereka mencela para saksi, ingin menghancurkan dan mencela Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu para zanadiqah. Mereka lebih aula untuk dicela dan jelaskan tentang ya kebobrokan dan juga niat jelek mereka tadi. Nah, baik. Kemudian setelah itu tentang prinsip yang lain, was-sam'u wat-ta'atu li a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa an waliyal khilafata wajtama'a an-nasu alaihi waradu bih wa man alaihim wa man aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amira al-mu'minin. Ini beliau ingin menjelaskan prinsip yang lain tentang ya muamalah kepada para penguasa. Bagaimana akidah ahli sunnah, usul sunnah, para pemimpin, para khalifah. Akidah ahli sunnah, beliau as-sam'u wa ta'ah,
ya mendengar dan mentaati lil a'immah pada para pemimpin wa amiril mu'minin dan pemimpin kaum mukminin ya al-barri wal fajir, mereka yang baik atau yang bejat, ya. Wa man waliyal khilafah, dan barang siapa yang memimpin khilafah, ya pemerintahan khilafah, wajtama'an nas alaihi, dan manusia telah sepakat bersatu sepakat untuk mentaatinya dan membaiatnya, waradu bi, dan telah merestui hal itu, wa man aliyahum bisayfi, dan juga kepada orang-orang yang menguasai mereka bisayf, dengan kekuatan, dengan senjatanya, hatta sara khalifah, sampai dia menjadi khalifah, pemimpin, wasumya amiral mu'minin, dinamakan amiral mu'minin. Yang pertama, perlu diketahui bahwa dalam memilih ya pemimpin dan khalifah dalam Islam itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama adalah al-intikhab, yaitu dipilih oleh ahli syura. Dipilih sebagaimana ahlul halli wal aqd. Jadi orang-orang yang ulama, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, ya, itu yang memilih. Sebagaimana tatkala setelah pasca ya meninggalnya Nabi SAW, berkumpul kaum Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Kemudian datang ke sana ya Sa'id bin Ubadah, ya, ingin diangkat oleh kaum Ansar menjadi khalifah. Lalu datang Abu Bakar, Umar ke sana. Dan Umar, Abu Bakar mengatakan bahwa al-khilafah min Quraisy, kan begitu. Lalu beliau memintakan pilihlah salah satu dari Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab. Setelah itu mereka sepakat memilih Abu Bakar, kemudian membaiat. Kemudian setelah itu dilakukan baiat secara umum depan para sahabat. Terpilihlah Abu Bakar, kan begitu, dipilih. Kemudian yang kedua dengan cara istikhlaf, yaitu pemimpin sebelumnya memberikan amanah dan mandat kepada pemimpin setelahnya yang akan menjadi pemimpin ya umat ini setelah saya, si fulan. Seperti yang dilakukan oleh Umar, Abu Bakar pada Umar, kan begitu, istikhlaf namanya, memberikan mandat, menyerahkan urusan tadi. Begitu saya meninggal, memberikan amanah, begitu saya meninggal maka Abu Bakar, Umar yang akan memimpin kalian. Nah, ada yang ketiga, yaitu dengan cara as-sayf, dengan kekuatan. Atau mungkin bahasa sekarang itu dengan kudeta, kan begitu. Mengkudeta, lalu dengan dikudeta dia menguasai. Dan juga bisa ya menetralisir segala hal. Dia bisa menjaga keamanan setelah diakui sebagai pemimpin. Kemudian kaum muslimin ya, memberikan baiat kepadanya dengan cara kekuatan, itu al-ghalabah namanya. Maka akidah ahli sunnah, sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa pemerintahnya sah, maka ditaati dalam kebaikan. Tidak boleh lagi kita mengkudeta lagi, karena kamu mengkudeta ya kamu dikudeta juga. Kenapa? Kan kamu juga merampas, ya kami rampas juga sekarang. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang intinya harus ada yang memimpin. Tentu dengan cara yang pertama, dengan cara yang sah diperbolehkan. Tapi bila seandainya ada dengan mengikuti cara yang tidak dibenarkan, karena mengkudeta yang sebelumnya berarti kan dia khurut, kan begitu? Mengkudeta. Tapi tak kala dia mengkudeta, kemudian dia menguasai dan bisa semua ya memobilisasi massa dan kemudian memiliki kekuatan persenjataan, dan dia bisa menjaga ya secara stabilitas dan keamanan, menguasai, kan begitu, sehingga dia dipilih dan menjadi pemimpin. Maka kendati cara dia untuk mendapatkan kepemimpinan khilafah tadi adalah tidak dibenarkan, tapi begitu dia terpilih menjadi khalifah atau pemimpin, ya, maka ditaati dalam kebaikan,
Tidak boleh khurut. Kenapa? Karena kalau seandainya khurut lagi, kudeta lagi, akan apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Kerusakan yang lebih besar. Nah, ini perkara ini tentunya orang-orang ahli bidah wal ahwa ya tidak bisa menerima. Mereka menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sunnah ya menjelaskan bila seandainya kepemimpinan tadi didapatkan dengan cara senjata ya kekuatan, maka kemudian dia menjadi amir, sara khalifatan, inilah kata Imam Ahmad, sara khalifatan, dia menjadi khalifah, summiya amiral mu'minin, maka amiral mu'minin, maka wajib ditaati dalam kebaikan. Itta'atu fil ma'ruf, dalam kebaikan. Tapi bila dia melakukan suatu kejahatan atau berbuat hal yang mungkar dan memerintahkan kepada kejahatan, tidak ditaati, tapi tidak boleh menentang dan melawan, ya, karena yang demikian itu akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah, sehingga kerusakannya lebih besar dari keinginan baik untuk merubah, atau untuk menyingkirkan pemimpin tersebut. Nah, oleh karena itu dalam hal ini adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka akan selalu sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian atau kezaliman para penguasa tadi, dan untuk terus memberikan nasihat. Tapi mereka taat dalam kebaikan. La ta'ata li innamat ta'atu fil ma'ruf, kebaikan itu atau ketaatan dalam hanya kebaikan. Nah, tapi bila seorang pemimpin ya tidak adil atau berbuat bejat, ya orang yang bejat dan buat kejahatan, maka tetap ditaati, tetap didengar dalam kebaikan. Adapun kejahatan dia, itu dia yang menanggung dan akan mempertanggungjawabkan. Jadi ini maksudnya al-barri wal fajir. Nah, kemudian setelah itu wal ghazwu, dan hadis tentang masalah ketaatan pada penguasa banyak sekali ya. Ada kitab yang bagus juga perlu dirujuk oleh para tulabul ilmi, kitab ditulis Syekh Abdul Karim bin Abdul Salam Ali Barjas, yaitu Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Ada bagus kitab ya, Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Beliau menyebutkan ya banyak dalil tentang hal itu. Nah. Kemudian menyebutkan hak-hak yang harus diberikan kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin. Wal ghazwu madin mal umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutrak. Yaitu ikut berperang bersama pemimpin ya pada saat itu terus berlaku sampai hari kiamat, baik pemimpinnya itu orang yang baik atau yang fajir, yang bejat, la yutrak, tidak ditinggalkan. Karena dahulu perlu diketahui bahwa yang memimpin perang ya memerangi orang kafir, penebaran Islam itu siapa? Yang pemimpin khalifah yang langsung atau yang mewakilinya, yang ditunjuk oleh pemimpin tadi. Kalau seandainya dia bukan orang yang soleh atau tidak taat, tetap ikut bersama dia berjihad. Karena berjihad itu pas harus ada pemimpin, kan begitu, komandan. Tidak bisa berjihad secara individual, nggak bisa. Nah, ini maslahat, harus ada ya strategi dan kekuatan dan mempertimbangkan semuanya. Maka dahulu kendati pemimpinnya zalim, fajir, tetap kalau sudah memerintahkan jihad, ikut berjihad bersama dia. Nah, karena kalau tidak akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian begitu juga wa qismatul fai wa iqamatul hudud ila al-a'immah madin. Qismah al-fai yaitu pembagian al-fai. Fai yaitu harta yang orang kafir yang didapatkan tanpa peperangan. Ya mereka tinggalkan, itu diambil harta. Kalau ghanimah itu kan dengan peperangan, ya kan begitu. Kalau ditinggalkan oleh mereka itu ghanimah. Wa iqamatul hudud ila al-a'immah madin, penegakan hukum ya, qisas, potong tangan dan raja, itu semua ya hudud. Itu semua hak ya pemimpin, penguasa, madin, terus berlaku. Laisa li ahadin an yat'an alaihim wa la yunazihum. Tidak dibolehkan seorang untuk ya mencela atau menentang mereka, berusaha merampas kekuasaan tadi. Nah, ini jelas sekali
Banyak ya dalam hadis sebutkan tentang hal itu. Ya, bagaimana memuliakan para penguasa, pemimpin, dalam artian tidak boleh mencela, tidak boleh mendoakan kejelekan bagi mereka, tapi mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Karena kebaikan penguasa, kebaikan bagi din dan dunia. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam." Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, akan saya khususkan bagi imam. Kenapa? Karena kebaikan mereka, kesolehan bagi rakyatnya dan juga negaranya. Tapi kejelekan mereka bejat, jelek, itu juga akan mempengaruhi dan mewarnai masyarakatnya. Tapi ingat, jangan hanya mengkritisi penguasa, tapi tidak pernah mengkritisi perilaku dan sikap kita sebagai rakyat. Karena rakyat cerminan atau pemerintah itu cerminan dari kondisi rakyatnya. Kan begitu. Sebagaimana dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik. Itu cerminan. Jadi jangan mengambing hitamkan siapa-siapa. Introspeksi diri. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian begitu juga daf'us sadaqat ilaihim jaizatun nafidah. Bila imam pemimpin tadi meminta untuk yang berikan zakat yang wajib di sini, sedekah zakat yang wajib. Ya, maka diberikan kepadanya dan itu berlaku, jaizah, nafidah itu berlaku. Man dafa'a ilaihim ajzat, barang siapa memberikan sedekah telah berlaku ya, telah terpenuhi. Barran kana au fajiran. Ya, baik itu orang yang saleh, yang baik atau yang bejat. Karena beliau ingin menjelaskan, sebagian berpemahaman, kita wajib taat kepada orang yang baik-baik saja. Ya, kalau dia bejat, mencuri atau menzolimi, tidak memberikan hak kita, kan begitu, ngapain taat kita? Ngapain doain dia, kan begitu? Dia nggak mau berbuat baik kepada kita. Nah ini yang keliru. Jadi dalam bermuamalah, berinteraksi dengan penguasa, itu bukan syaratnya, yaitu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kita selalu memberikan kebaikan, kendati mungkin kita tidak memberikan hak kita. Ya, kendati pun diambil harta, dizolimi, tapi yang namanya ketaatan kepada mereka wajib kita berikan. Selama dalam kebaikan tadi. Ya. Kendati mungkin dizolimi. Kan begitu? Kendati mungkin diambil hartanya. Tidak berikan haknya. Tapi ketaatan wajib kita berikan dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan. Dan bila dalam kemungkaran ya kita tidak ikuti, tapi tidak boleh menentang dan tidak boleh ya mengkudeta dan yang sejenisnya. Nah, ini yang harus dipahami tentang masalah hak-hak yang harus dipenuhi dan berikan kepada penguasa dan pemimpin. Nah, wa salatul jumu'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun rak'ataini. Man a'adahuma fa huwa mubtadi'. Tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laisa lahu min fadli jumu'ati syai' idza lam yara as-salata khalfal a'imma man kanu barrihim wa fajirihim fasunna bi an yusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tammah la yakun fi sadrika min dzalika syai'. Begitu juga ya salat Jumat di belakang, ya, bermakmum di belakang imam dan di belakang orang yang ditugaskan, ya, dipilih sebagai atau dilantik sebagai wali, sebagai pemimpin oleh imam tadi, itu diperbolehkan dan terus berlaku dan sempurna. Ya, 2 rakaat. Barang siapa yang mengulangi, diulang salatnya dengan keyakinan tidak sah, ya, bahwa mubtadi'. Dahulunya kalau yang memimpin salat Jumat itu kan langsung imam itu sendiri. Pemimpin itu khalifah. Atau yang mewakilinya dituntut atau ditentukan, dilantikkan begitu. Maka salat di belakangnya. Kendati dia itu mungkin banyak kekurangan dan kezaliman yang dilakukan. Karena salatnya masih sah.
Tapi kalau seandainya memisahkan jamaah, apa yang terjadi? Perpecahan. Nah, untuk menutupi terjadi perpecahan tadi, maka bagaimanapun imamnya selama sholatnya sah, ya ikut sholat bersama. Jangan memisahkan diri. Nah, jangan memisahkan diri. Karena jamaah tadi ya untuk menjaga kebersamaan dan jamaah tadi. Adapun kaum khawarij, ya maka mengatakan tidak sah. Karena dia zalim ya kafir. Nah, jadi barang siapa yang mengulang sholat 2 rakaat tadi karena berasa ini pemimpinnya zalim, imamnya zalim, tidak sempurna sholat sehingga tidak sah kan begitu, maka inilah yang mubtadi'. Tarikun lil athar, karena telah meninggalkan athar, yaitu hadis-hadis atau riwayat tentang hal itu. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Berapa zalimnya dia kan begitu. Para imam-imam yang lain, Hasan Abbas dan yang lainnya, dia zalim. Tapi masih sholat belakangnya. Terlepas dari khilaf para ulama tentang Hajjaj bin Yusuf, ada sebagian yang sangat ekstrim pendapatnya itu kafir kan begitu. Tapi terlepas dari itu, ya, yang sahih, ya, dia zalim, melakukan dosa, terlalu banyak menumpahkan darah kan begitu. Tapi imam para ulama tabi'in dan para sebagian sahabat masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Nah, menunjukkan pada kita ini demi menjaga ya keamanan jamaah kaum muslimin tidak terjadi perpecahan disebabkan memisahkan diri dari jamaah yang dipimpin oleh seorang pemimpin tadi. Nah, kemudian ya laisa lahum min fadlil jumu'ati syai', barang siapa meninggalkan hal itu telah menyisihi sunnah dan dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat sama sekali. Idza lam yara shalah khalfal imma, jika dia tidak ya meyakini salat di belakang imam pemimpin makanu, bagaimanapun dia baik atau bejat. Pas sunnah, yang sunnah adalah agar dan yang sunnah adalah agar ya salat bersama mereka 2 rakaat, yaitu salat Jumat, wa yadinu, dan meyakini, yadin sini meyakini, wa ya'taqid bi annaha tammah, bahwa 2 rakaat itu sempurna. Ya, la yakun fi sadrika bidzalika syai', jangan sama sekali ada keraguan dalam dirimu tentang kebenaran dan kesempurnaan salat yang 2 rakaat dilakukan tadi. Jadi diyakini, yadin itu suatu hal yang benar dan yang sempurna. Naam. Baik. Ya, untuk sementara kita rehat sejenak. Ya, mungkin para ikhwah, para satya mungkin ingin ya menghirup udara segar, menghilangkan kejenuhan, ya. Kemudian kembali lagi, insyaallah ya bisa kita, mudah-mudahan bisa diselesaikan sesuai dengan target kita. Nah, wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.